Malam hari ini sebelum kita memulai acara kita bahwa saling berkomunikasi dengan yang lain, saya ingin menyampaikan beberapa peraturan bahwa mulai detik ini dan jam ini bahwa nanti semua teman-teman boleh mematikan suaranya sehingga kita dapat bersama-sama mendengar dengan baik penjelasan dari pembicara kita. Kemudian teman-teman fokus dengan pembicara, jangan menggunakan chat untuk bertanya kepada siapa-siapa. Jika ada pertanyaan, silahkan mengirimkan pertanyaannya melalui chat yang ada kepada saya sebagai moderator, atau mungkin boleh kepada pembicaranya langsung seperti itu. Oke, sebelum kita memulai acara kita pada malam hari ini, saya meminta Kak Yeremias untuk membuka kita di dalam doa. Sama-sama kita berdoa. Bapak Surgawi, kami menyerahkan diskusikan satu malam tentang pengasihan Roh Kudus bersama dengan kami, berikan kami pengertian, berikan kami wawasan yang baru, pengertian yang baru, biar pesan daripada Engkau ya Tuhan boleh sampai kepada kami semuanya, sehingga di masa-masa muda kami ya Tuhan, kami semakin mengenal Engkau, kami semakin mengenal tujuan dan setiap bukan kami ya Tuhan. Berkati setiap kami anak-anak muda yang telah meluangkan waktu untuk mengikuti diskusi malam hari ini. Tuhan berkati setiap kami, kuasa Roh Kudus menguasai setiap hati dan pikiran kami ya Tuhan selama hari ini, sehingga kami dapat benar-benar menerima pesan yang baru daripada Tuhan, sehingga di hari-hari hidup kami ya Tuhan, kami terus melakukan apa yang Engkau kehendaki dan siapkan kami ya Tuhan. Mau berdoa, menyerahkan pembicara satu dalam hari ini Ibu Feli, Kau memberkatinya, mengurapinya dari hikmat dan dapat Tuhan turun atasnya, sehingga malam hari ini Tuhan, apapun yang Tuhan sampaikan, Tuhan berkati kami semuanya, sehingga anak muda terus berjalan dalam kehendak rencana Tuhan. Terima kasih Bapak Saudara, kami menyerahkan semuanya tentang pengasihan-Mu, kuasa Roh Kudus-Mu bersama-sama dengan kami. Berpuji nama bulan anak Yesus Kristus, kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih buat Kak Yeremias. Oke, langsung saja kita memperkenalkan pembicara kita. Jadi di malam hari ini kita atau dengan pembahasan yaitu life must to on. Artinya adalah hidup harus terus berjalan. Ibu Felicia Irawati, beliau adalah seorang dosen pengajar di STT Berea, Sekolah Tinggi Teologi Berea Salatiga, dan saya adalah muridnya seperti itu. Saya adalah mahasiswanya. Ibu ini dikaruniai seorang anak satu bernama, dapat membagikannya kepada kita sehingga kita juga dapat terberkati atas apa yang sudah dikerjakan beliau dan yang akan diajarkannya, diberikannya kepada kita. Langsung saja kita sambut pembicara kita, Ibu Felicia Irawati. Saya serahkan waktu dan tempatnya kepada Ibu. Salam kenal, dan salam lebih kenal untuk yang sudah kenal. Ya teman-teman semuanya. Sepertinya ada yang belum di-mute ya suaranya ya. Saya masih dengar suara yang lain. Iya, terima kasih. Ya, sebelum kita mulai diskusi pada malam hari ini, saya mau ajak teman-teman main sebentar. Alkitab bukan apa-apa ya, ini cuma buat seru-seruan aja, main aja. Saya harap ini akan berjalan lancar karena beberapa kali mengadakan bersama-sama dengan kelas agak terganggu ya, tapi saya harap malam hari ini bisa. Sebentar, saya akan share link ke grup Peacemaker. Teman-teman silahkan mulai bergabung. Sudah ada Grace, silahkan yang lain. Nanti kalau sudah semua masuk baru saya akan mulai supaya kita akan memulainya bersama-sama. Ya, ini baru ada Grace. Mari yang lain. Ada Yobel, ada Nusya. Halo Nusya. Mana lagi? Ada Kaleb, ada Pak Bambang Siahaan. Ya, kita akan mulai. 1, 2, 3. Silahkan menjawab pertanyaannya. Oke, selesai. Dalam catatan saya, juara satunya adalah Alan, kemudian yang kedua Yobel,
Dan yang ketiga, Noni Grace. Bisa dengar suara saya ya? Alan, Yobel, Noni Grace. Kayaknya pulsa terserah saya ya. Nanti di nomor-nomor kalian, saya ada nomor kalian. Jadi Alan, Yobel, dan Noni Grace akan saya isikan pulsa. Ya. Nominalnya pasti yang paling yang tertinggi Alan, karena Alan di nomor 1. Tuhan, terima kasih. Noni Grace ya? Siapa Grace tadi namanya? Noni Grace? Iya, Bel? Grace, Bu. Hah? Grace, Bu. Oh, Grace. Novi Ya. Grace. Oh, Mereka Grace, berdua, Novi Bu. Grace. Mereka ya, berdua. berarti kalian beres semua yang dapat ya? Ilah, saya berharapnya yang lain kok. Yoi. Oke deh. Oke. Oke. Ya, kita akan mulai saja dengan pembahasan kita. Saya dapat waktu berapa menit ya? Berapa menit, Bel? Waktunya ada 20 menit, Ibu. 20 menit. Oke, ya. Iya. Kita akan membahas life must go on. Apa itu life must go on? Kalau teman-teman mungkin familiar dengan tema ini atau kata ini, kalimat ini, artinya hidup yang masih terus harus berjalan, ya. Hidup yang masih terus harus berjalan. Nah, teman-teman, kalau kita lihat dalam kehidupan kita, yang namanya perubahan itu pasti terjadi. Setuju ya? Perubahan itu pasti terjadi, setuju? Boleh kasih jempolnya sebagai reaction? Ya, hidup pasti mengalami perubahan. Nggak mungkin hidup itu begitu-begitu saja, gitu ya. Pasti ada perubahan-perubahan yang kita alami di dalam kehidupan kita. Di dalam perubahan itu kita sering mengenal dengan istilah masa transisi. Ya, masa transisi. Jadi dalam perubahan kehidupan kita ini ada satu masa yang disebut dengan masa transisi. Masa transisi itu adalah peralihan dari satu keadaan, tindakan, kondisi, tempat, dan sebagainya ke keadaan, tindakan, kondisi, atau tempat yang lain. Jadi berubah gitu ya, dari satu kondisi kepada kondisi yang lain, dari satu tempat kepada tempat yang lain, dari satu keadaan kepada keadaan yang lain, dari satu tindakan kepada tindakan yang lain. Nah, masa transisi ini juga diartikan sebagai masa pergantian yang ditandai dari perubahan fase awal ke fase yang baru. Ya, jadi berubah. Kalau dulu teman-teman masih kecil, masih ada di bawah asuhan orang tua, kemudian teman-teman bertambah dewasa, teman-teman harus tinggal sendirian, itu terjadi perubahan-perubahan di dalam kehidupan kita. Ada satu masa disebut masa transisi. Dan masa transisi ini biasanya masa-masa yang tidak mudah. Masa-masa yang bisa ada pergolakan hati, pikiran, dan lain sebagainya di dalam kehidupan kita. Kita lihat saja, teman-teman mungkin sudah tidak pernah tahu ini, HP ini, saya dulu masih pernah punya ini HP Nokia ini. Ini bukan smartphone, smartphone. Ya, ini bukan smartphone. Ini jadul, dia hanya bisa SMS saja. Dia nggak bisa WA, dia nggak bisa video call, dan lain sebagainya. Kalau sekarang ada begitu banyak aplikasi yang memudahkan kita berkomunikasi satu dengan yang lain. Tempat, jarak tidak menjadi masalah. Nah, ini perubahan. Di masa-masa perubahan itu, kalau orang masih punya HP yang seperti ini, sementara yang lain sudah punya smartphone seperti ini, ada masa transisi, ada masa mungkin kritis di situ, dia pengen tapi dia nggak bisa, dan lain sebagainya. Kemudian perubahan yang terjadi lainnya ada dalam kehidupan kita ini. Kita mulai dari bayi, kanak-kanak, kemudian kita tambah besar, kita menjadi seorang remaja pemuda gitu ya. Ini ada masa-masa transisi. Dan kita kenal, kalau teman-teman belajar ilmu psikologi, di situ dijelaskan masa remaja atau masa muda itu mengalami masa transisi yang cukup pelik gitu ya. Ada perubahan-perubahan di dalam kehidupan yang harus dilalui, yang harus dijalani. Baik perubahan dari fisik, perubahan cara berpikir, perubahan cara berteman, dan lain sebagainya. Itu ada masa transisi. Dan masa transisi masa-masa yang perlu penyesuaian dan perlu perjuangan begitu ya untuk menyesuaikan diri. Ada lagi perubahan yang terjadi di hidup kita sekarang di era new normal ini. Kalau kita pergi ke kafe, kita pergi ke restoran-restoran, kita menemukan yang sebelah kanan ini.
ada jaraknya. Kita pergi ke bank gitu ya, ada kursi-kursi yang tidak diisi, tidak boleh berdekatan. Kalau dulu kita makan bersama-sama seperti ini, sekarang ada jarak. Ini ada perubahan. Dan di masa transisi ini, di masa perubahan ini pasti ada penyesuaian-penyesuaian, ya teman-teman. Dan penyesuaian itu kalau kita tidak bisa menyesuaikan diri dengan baik, kita akan tergilas dengan keadaan. Bahkan kita tidak bisa berkarya apa-apa, kita tidak mau apa-apa begitu jika kita tidak bisa menyesuaikan diri. Seperti sekarang orang suka bilang begini, bersahabatlah atau berdamailah dengan yang namanya corona. Artinya gini, kalau di masa-masa awal pandemi, kita hanya berdiam diri saja, nggak boleh keluar, hanya di dalam rumah, nggak boleh kemana-mana begitu ya, harus semuanya ada di rumah. Kita seperti kalau begitu terus, itu lama-lama kan kita menjadi tidak berbuat apa-apa. Akhirnya sekarang ada new normal, ada era baru, di mana orang keluar harus pakai masker, kemana-mana harus cuci tangan, harus di termogan, dan lain-lain. Nah ini masa-masa yang perlu penyesuaian-penyesuaian ya dari perubahan, dan kita perlu berdamai, perlu tetap memotivasi diri kita untuk menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan ini. Nah, kalau saya boleh bilang, perubahan itu bisa bersifat positif. Perubahan yang bersifat positif seperti kenaikan jabatan. Saudara lulus ujian, saudara lulus dalam tes, dan lain sebagainya. Nah, ini perubahan yang bersifat positif. Ya, saudara lulus, saudara naik tingkatnya, saudara lebih tinggi lagi tingkatannya, atau naik jabatan. Tapi dalam perubahan itu pasti ada yang disebut dengan masa transisi. Perlu penyesuaian di situ, perlu kerja keras di situ. Nah, ada juga perubahan yang bersifat negatif, teman-teman. Tidak lulus. Nah, dari senang-senang akhirnya jadi tidak nyaman gitu ya. Kemudian gagal seleksi. Saudara mau masuk ke perguruan tinggi, saudara mau masuk ke dunia pekerjaan, dunia pelayanan, gagal dalam seleksi. Nah, itu ada masa-masa yang perlu penyesuaian. Kemudian ada masa juga kita ditinggal oleh orang yang kita cintai. Pacarkah, orang tuakah, gitu ya. Itu ada penyesuaian-penyesuaian di situ yang perlu kita berjuang. Nah, ini kata kunci yang saya bilang ya. Di masa transisi kita perlu berjuang. Kita perlu ada penyesuaian diri untuk bisa menyesuaikan perubahan yang terjadi. Nah, kalau kita lihat di Alkitab, teman-teman pasti tahu tokoh ini, tadi sebagian pertanyaan saya ambil dari sini. Musa itu lahir dari seorang ibu pastinya ya kan, ada di masa di mana anak-anak laki-laki itu harus dimusnahkan begitu kan ya. Tapi ibunya seperti mendapat hikmat, Musa ditaruh di keranjang, kemudian diletakkan di sungai, begitu diketemukan oleh istri Firaun, dia diangkat menjadi anak, dia yang aslinya orang umat Allah, kemudian dia tinggal di Mesir, dididik di Mesir, tapi peran ibunya itu sangat besar. Sampai pada akhirnya kalau teman-teman baca kitab Keluaran, Musa dipanggil oleh Tuhan, ada perubahan-perubahan terjadi di dalam kehidupannya. Ya, dari rumah ibunya mungkin dia dididik dengan takut akan Tuhan, karena orang-orang Yahudi itu sangat dididik taat hukum Taurat, ya, dia harus mentaati Taurat. Kemudian perubahan itu terjadi, dia tinggal di Mesir dengan pola hidup Mesir, pola hidup kerajaan, tata cara hidup kerajaan, dan lain sebagainya, sampai kepada kepemimpinannya dia menerima begitu banyak mujizat yang Tuhan kerjakan dalam hidupnya. Ada perubahan-perubahan, saudara. Tapi di dalam perubahan-perubahan hidupnya Musa ini, kalau kita mau lihat, teman-teman lihat, Musa memimpin bangsanya dalam situasi masa transisi. Kita tahu waktu Musa dipanggil, waktu Musa diutus oleh Tuhan untuk memimpin, itu ada pada masa bangsa Israel ada di perbudakan di Mesir. Ya, dia melintasi ganasnya padang gurun, kemudian dia menuju kebebasan di tanah perjanjian. Itu ada masa-masa yang berubah dari satu masa kepada masa yang lainnya. Kemudian Musa mengakui dia nggak pantas, dia ragu, aksinya nggak mungkin gitu ya. Waktu dia dipanggil Tuhan, Tuhan memilih dia, Musa juga bilang, aku orang yang
petah lidah, artinya dia nggak pandai bicara gitu. Bagaimana dia nggak bisa dan lain sebagainya. Dia seperti nggak percaya diri. Nah, dari sebelum dipilih kemudian dipilih itu terjadi satu perubahan. Sebelumnya saya mundur sedikit. Waktu dia ada di Mesir, dia semakin dewasa. Teman-teman lihat waktu dia bisa berjalan-jalan begitu ya, melihat orang-orang yang ada di sana. Musa kan melakukan satu tindakan yang kesannya membela bangsanya, tetapi dia melakukan pembunuhan, ya kan? Nah, di situ dia merasa salah, kemudian dia melarikan diri, gitu. Sampai akhirnya Tuhan minta untuk dia kembali lagi ke Mesir untuk memimpin bangsanya. Nah, ini masa-masa perubahan-perubahan di dalam kehidupan yang tidak mudah, teman-teman. Dalam menjawab keberatan-keberatan Musa waktu itu, waktu Musa bilang aku nggak bisa, aku nggak pintar bicara, dan lain sebagainya, Tuhan itu justru menantangnya untuk jujur dan beriman. Jujur dan beriman maksudnya kamu tuh dipilih bukan kamu gitu ya, tapi Tuhan yang menetapkan. Tuhan mengatakan pergilah, aku akan menyertai lidahmu dan mengajar engkau apa yang harus kau katakan. Nah, dalam masa transisi, dalam masa perubahan, kalau kita lihat respon Musa yang saya ambil hanya 3 saja pada masa perubahan-perubahan dalam hidupnya. Yang pertama, Musa itu tidak yakin akan kemampuan Tuhan yang dianugerahkannya. Kalau teman-teman lihat ada beberapa kali dia menolak, maksudnya dia bilang enggak lah Tuhan, aku nggak bisa lah gitu ya. Saya bacain aja dalam Keluaran 3 ayat yang ke-11 mengatakan seperti ini. Tetapi Musa berkata kepada Allah, siapakah aku ini? Maka aku yang akan menghadap Fir'aun dan membawa orang Israel keluar dari Mesir. Nah, ini kalau teman-teman lihat, kalau teman-teman belajar teologi, di situ konteksnya kan siapa ini? Musa itu setelah membela bangsanya, kemudian Musa diutus oleh Tuhan gitu ya. Di pasal yang kedua bagian akhir sampai ke pasal yang ketiga ini, Musa diutus Tuhan. Tapi waktu dia diutus sama Tuhan, dia mengatakan, siapa sih aku Tuhan? Aku ini nggak bisa. Siapa aku ini? Sehingga aku bisa menghadapi Fir'aun. Nggak mungkin lah aku bisa pimpin orang Israel keluar dari Mesir. Kemudian di pasal yang keempat ayat yang ke-10, Musa berkata lagi dengan ketidakpercayaan dirinya ini. Lalu kata Musa kepada Tuhan, Tuhan, aku ini tidak pandai bicara, dahulu pun tidak, dan sejak engkau berfirman kepada hambamu pun tidak, sebab aku berat mulut dan berat lidah. Kemudian di ayat yang ke-13 dari pasal yang sama, di pasal yang keempat itu, si Musa ini berkata lagi, tetapi Musa berkata, Tuhan, utuslah kiranya siapa saja yang patut kau utus. Kemudian di pasal yang ke-6 ayat 11, itu sama lagi, dia seperti nggak percaya diri gitu ya teman-teman ya. Waktu Tuhan memerintah kepada Musa, kemudian Tuhan berfirman kepada Musa, pergilah menghadap, katakanlah kepada Firaun Raja Mesir, bahwa ia harus membiarkan orang Israel pergi dari negerinya. Tetapi Musa berkata di hadapan Tuhan, orang Israel saja tidak mendengarkan aku Tuhan. Bagaimana mungkin Firaun yang punya kuasa itu akan mendengarkan aku? Aku seorang yang tidak petah lidah, orang yang tidak pandai bicara sejak pemilihannya. Dalam kehidupan yang berubah, Musa masih punya sikap yang seperti ini, respon yang seperti ini, waktu Tuhan memerintahkan sesuatu kepadanya. Dia nggak yakin kalau dia punya kemampuan, ada kemampuan Tuhan di dalam hidupnya. Ini situasi seperti ini bisa terjadi pada masa perubahan, ya teman-teman ya, pada masa transisi kalau boleh saya bilang. Kemudian yang kedua, respon Musa yang kedua, minta teman untuk menjalankan perintah. Sampai Tuhan bilang kan, itu Harun kan kakakmu, dia pintar ngomong kan, ya udah biar dia temani kamu gitu ya. Jadi dengan ketidakpercayaan dirinya, Tuhan juga nggak mau gagalkan rencananya, Tuhan kasih dia bantuan. Kemudian yang ketiga, Musa ini juga nggak pikir panjang. Tadi yang saya sempat singgung, dia membunuh kesannya membela kaumnya begitu ya, tapi dia melakukan satu kesalahan, akhirnya dia menyesal, dia pergi, dia melarikan diri. Ini respon Musa. Kita mau bandingkan dengan Daud. Itu Musa tadi dengan segala pilihan, panggilan Tuhan, mujizat yang Tuhan berikan juga, kemudian
tanda-tanda ajaib lah ya yang Tuhan sertakan. Musa bersikap seperti itu. Sekarang Daud. Daud ini siapa? Daud ini kalau boleh dibilang orang yang muda, kemudian dia seorang gembala begitu ya. Dia membela bangsanya pada waktu dia berani menghadapi Goliat karena dirasa Goliat menjelek-jelekan bangsanya, dia berani bersikap untuk membela bangsanya sampai dia dipilih menjadi raja. Dia diurapi. Itu kalau teman-teman pelajari saja, itu sangat panjang teman-teman. Tapi itu ada masa-masa perubahan juga yang dialami oleh Daud. Tapi kita mau melihat dalam pemilihan ini, dalam pemilihan Daud, pemilihan dan penahbisan sebagai raja merupakan awal dari rencana Allah bagi Daud. Setelah penahbisan, kehidupan Daud tidak pernah lepas dari yang namanya masalah. Ya, mungkin Daud bertanya, kenapa sih sukacita penahbisan ini sebagai raja waktu ditahbiskan saja senang, tapi setelah itu susah. Setelah itu ada banyak tantangan gitu. Bukankah lebih enak menggembalakan domba? Ini imajinasi saya ya, waktu Daud mengalami tantangan-tantangan. Tantangan, kesulitan, silih berganti buat Daud. Teman-teman tahu bagaimana juga pada saat Daud menghadapi Saul, ya dia ada kesempatan untuk membunuh Saul, tapi dia tidak melakukan itu. Kemudian rencana-rencana Saul yang jahat bagi Daud dan semuanya itu tantangan, teman-teman. Ya, jadi masa-masa yang enak, jadi masa-masa yang tidak enak, gitu ya, ada perubahan di situ. Bahkan beberapa kali nyawa Daud juga terancam. Nah, cara kerja Allah, kalau saya boleh bilang, cara kerja Allah itu unik di dalam hidup manusia. Kesulitan dan tantangan perubahan yang terjadi dalam kehidupan kita, itu Tuhan izinkan terjadi, ini merupakan pendidikan yang Tuhan kehendaki untuk kita. Untuk kita menyesuaikan diri dengan perubahan yang terjadi dalam hidup kita yang Tuhan izinkan, supaya apa? Supaya kita ini menjadi orang-orang yang berkualitas, ya, untuk dipakai menjadi alat kemuliaannya. Teman-teman mungkin yang pelayanan pernah ditolak dalam pelayanan, pernah diremehkan dalam pelayanan, pernah diabaikan dalam pelayanan, misalnya begitu ya. Nah itu diizinkan terjadi supaya apa? Kita dididik supaya kita ini menjadi pribadi yang berkualitas. Perubahan boleh terjadi, tapi bukan berarti perubahan yang terjadi itu membuat kita menjadi patah semangat, tapi justru kita harus melihat ke depan. Gitu ya. Situasi yang sekarang ini juga memaksa kita untuk kita belajar banyak hal, untuk kita berkarya banyak hal, gitu ya. Memaksa kita untuk maju. Untuk apa sebenarnya? Untuk menjadi alat kemuliaan Allah. Makanya saya ambil temanya life must go on. Kita nggak bisa diem-diem aja. Dibilang corona masih banyak, kemudian kalau kita takut keluar, kemudian aktivitas kita bagaimana? Makan kita bagaimana? Studi kita bagaimana? Kan gitu ya. Jadi perubahan-perubahan terjadi itu bukan untuk menyurutkan semangat kita berkembang, tapi justru itu membuat kita untuk lebih maju lagi. Kalau boleh saya simpulkan, ada sikap Daud di masa perubahan-perubahan di dalam hidupnya. Daud itu seorang yang punya prinsip. Ya, teman-teman bisa lihat saja dalam 1 Samuel 17 ayat 26. Dia punya prinsip. Dia tahu Allahnya harus dia bela, ya dia bela. Ada tantangan dia hadapi. Bukan berarti dia terus takut dan mundur, enggak, dia berani. Tapi beraninya bukan berani yang ngawur, bukan berani yang sembrono, tapi beraninya itu berani yang berdasar. Dan Daud juga tetap bertindak benar di masa-masa yang sulit. Nah, pertanyaannya teman-teman, bagaimana dengan kita? Tadi saya bilang hidup harus terus berjalan. Kalau teman-teman mengalami perubahan dalam hidup teman-teman, mengalami situasi yang sulit di dalam perubahan itu, apa yang harus teman-teman lakukan? Apa yang akan teman-teman lakukan? Change can happen. Perubahan boleh terjadi. But life must go on. Perubahan boleh terjadi, tapi hidup harus terus berjalan. Artinya, kita jangan patah semangat, teman-teman. Kita jangan menjadi orang yang seperti katak dalam tempurung. Ya, itu kan nggak boleh. Ya, sudahlah. Sesuatu yang sulit kita jalani, kemudian kita nggak bisa. Ya, aku kan nggak bisa. Ya, sudahlah. Nggak begitu, teman-teman. Tapi kita harus punya mental yang kuat. Ya, situasi yang berubah ini diizinkan terjadi supaya kita dididik,
supaya kita menjadi lebih berkualitas. Nah, bagaimana kita menyikapi perubahan? Agar kita dapat bertumbuh, kita harus berubah. Kalau teman-teman mau bertumbuh, teman-teman harus berubah. Bukan Power Ranger, ya berubahnya tidak seperti Power Ranger. Tapi jika kita menolak perubahan, itu sama artinya dengan kita membatasi diri kita sendiri. Ah, corona, aku nggak mau kemana-mana. Ya udah, kita nggak ngapa-ngapain dan kita nggak akan jadi apa-apa, gitu ya. Kita membatasi pilihan kita dan pada akhirnya kita membatasi kuasa Allah yang sanggup bekerja dalam hidup kita. Teman-teman yang ada di Berea sekarang nyaman. Waktu teman-teman keluar dari STT Berea, teman-teman akan menghadapi perubahan-perubahan. Dosen yang ngomel-ngomel sekarang pemimpin teman-teman yang ngomel-ngomel, misalnya gitu. Itu perubahan. Apakah terus kita mau bilang, udah mundur aja, enak di Berea ya, udahlah aku pulang aja lah, apa begitu? Enggak, teman-teman ya. Enggak. Justru dengan keadaan seperti itu, kita mau izinkan kuasa Allah kerja dalam hidup kita. Itu sebabnya sikap fleksibel dan dapat kita. Ya, jadi perubahan boleh terjadi, hidup harus terus berjalan. Sikap kita gimana? Kita menyesuaikan diri dengan perubahan. Ya, kita tetap memotivasi diri kita. Kita juga mau berubah, gitu ya, supaya kita menjadi kemuliaan bagi Tuhan. Ada begitu banyak orang yang menjalani hidup mereka dengan tidak maksimal karena masih berpegang pada pengalaman masa lalu. Misalnya, jika dalam sebuah keluarga tidak ada yang pernah kuliah, ya yang lain nggak kuliah, ya udahlah, aku juga nggak kuliah, nggak apa-apa. Atau kita berasal dari keluarga yang sederhana, ya udahlah, sukses itu nggak mungkin deh kita capai gitu ya. Nggak gitu teman-teman. Kita harus memaksimalkan diri kita. Kalau saya mau cerita, saya ini dari keluarga yang dulunya antara mampu dan tidak mampu dan akhirnya tidak mampu gitu ya. Tapi sampai sekarang ini kenapa bisa seperti ini ya? Ada perubahan dalam hidup yang harus saya hadapi. Contoh ya, saya pernah berhenti kuliah karena saya dulu ambil psikologi. Itu adalah dambaan saya, cita-cita saya pengen jadi seorang psikiater. Saya lihat orang tua saya pendidikan juga tidak terlalu tinggi. Kemudian saya bilang saya nggak mau seperti itu, saya harus berusaha. Sementara uang tidak ada. Akhirnya saya berjuang. Dalam perjuangan itu saya merasa tidak nyaman karena harus melakukan apa-apa sendiri, gitu ya. Berusaha sendiri, gimana caranya supaya dapat tambahan uang untuk kuliah. Kemudian singkat ceritanya, saya masuk kuliah dengan jalur prestasi, akhirnya dapat beasiswa dan beasiswa itu pun akhirnya harus terpakai begitu ya teman-teman, karena sulitnya kehidupan. Secara orang muda saya sempat marah dalam hati. Saya nggak selesai dalam pendidikan. Saya mau selesai. Saya punya cita-cita dalam hidup saya. Nah, saya nggak terus dengan berubah begitu. Akhirnya harus cuti kuliah, teman-teman. Impian saya sepertinya terkubur gitu ya. Saya berteriak, saya bilang, Tuhan, saya ini berharap sama Tuhan, tapi kok di tengah perkuliahan harus berhenti. Kalau saya terlena dengan situasi itu, saya berhenti, teman-teman. Pasti saya nggak jadi apa-apa dan saya tidak akan lanjut kuliah. Tapi saya bilang, enggak, saya akan berusaha, saya kerja. Akhirnya saya kerja dengan harapan ada uang untuk bisa kembali kuliah. Nah, singkat cerita, Tuhan panggil saya. Ya, Tuhan panggil untuk menjadi seorang hamba Tuhan. Ini perubahan di akal saya, di pikiran saya. Yang tadinya saya ingin menjadi seorang psikiater, sekarang full time bagi Tuhan. Wah, ini luar biasa perjuangan dalam pikiran dan hati ya. Nah, itu panjanglah ceritanya. Tapi intinya, saya nggak mau berhenti di situ. Saya bilang kalau ayah saya bilang kalau mau jadi pendeta yang benar-benar pendeta, gitu ya. Kalau kamu mau jadi pemain sepak bola, jadi pemain sepak bola yang benar-benar pemain sepak bola. Akhirnya itu saya pegang.
Nah, perubahan-perubahan terjadi dalam hidup. Saya harus tinggal di asrama sendirian, nggak sama keluarga, dan itu hal yang baru. Begitu ada tantangan-tantangan di situ harus dihadapi sendiri. Tapi akhirnya saya boleh bilang Ebenezer, sampai hari ini saya boleh ada dengan jenjang pendidikan yang Tuhan percayakan, itu anugerah, teman-teman. Ya, jadi teman-teman jangan pernah menyerah. Ya, saya kasih catatan di situ. Orang-orang semacam ini membiarkan orang lain atau keadaan membatasi kemampuan mereka. Jadi orang-orang yang hanya bilang aku nggak bisa, ya udahlah, memang keluargaku nggak mampu, aku stoplah di sini. Memang ini kemampuanku ini terbatas, ya sudahlah, aku begini saja. Kita membiarkan orang lain dan kita sendiri membiarkan diri kita membatasi diri. Jangan gitu, teman-teman. Ya, kita mau bangkit. Kita lihat dari dua tokoh tadi, meskipun si Musa itu selalu bilang nggak bisa gitu ya, tapi Tuhan rencananya itu tetap terjadi buat dia. Nah, kalau saudara ada dalam posisi ini sekarang, perubahan ada dalam hidup saudara, saya mau bilang, jangan batasi hidup saudara dengan masa lalu. Ya, miliki harapan yang tinggi di dalam Tuhan, miliki keyakinan yang tinggi, kepercayaan yang tinggi di dalam Tuhan. Apa yang menjadi harapan saudara itu Tuhan taruh di dalam pikiran saudara, di dalam hati saudara, dan saudara akan menjadi seperti apa yang Tuhan kehendaki. Ya, jangan dibatasi dengan memang keluargaku orang nggak punya, aku nggak bisa apa-apa dan sebagainya. Enggak. Kita diberi kemampuan oleh Tuhan. Ya, kita diberikan kemampuan oleh Tuhan. Yang kedua, tidak dibatasi oleh mereka yang mengatakan kita tidak bisa atau tidak bisa melakukan sesuatu. Jangan dibatasi begitu. Kamu lihat itu ayahmu udah susah gitu, kamu sekolah terus, kamu kok tega sama ayahmu dan sebagainya. Emang kamu bisa? Emang kamu mampu? Tepis perkataan-perkataan seperti itu, teman-teman. Karena Tuhan punya rencana besar buat kita semuanya. Hanya mari kita membatasi diri kita dengan iman dan rasa percaya. Ya, buang ketidakpercayaan diri, buang bayang-bayang masa lalu, buang hal-hal yang membatasi saudara, tapi iman dan percaya itu tetap kita jaga. Itu teman-teman yang bisa saya bagikan buat teman-teman. Ini kata-kata terakhir. Pikiran teman-teman membangun iman dan rasa percaya dalam diri saudara. Oleh sebab itu, mari menjadi proaktif dan terus memperbarui pikiran dengan firman Allah. Siap sedia dan terbukalah terhadap setiap perubahan yang mungkin terjadi dalam hidup ini. Serta persiapkan diri untuk hal-hal baru yang sudah Allah sediakan bagi saudara saat ini dan di masa yang akan datang. Jadi jangan anti dengan yang namanya perubahan. Kalau toh perubahan itu terjadi, jalani teman-teman karena hidup terus berjalan. Ya, mau gimana? Kalau saudara kehilangan orang yang dikasih kemudian meratap terus, hidup masih terus berjalan. Ada dalam kesulitan saudara menyerah, hidup harus terus berjalan. Apa yang kita pilih? Ya, sikap apa yang kita pilih? Yesaya 43 ayat 19a mengatakan, lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru. Tuhan mau membuat sesuatu yang baru terhadap teman-teman. Ya, di sekarang ini mungkin ada sesuatu yang baru yang Tuhan sedang mau bicara dengan teman-teman, ya, dengan perubahan-perubahan yang ada. Jangan patah semangat, jangan selalu bilang nggak mampu. Kalau lagi gagal, jangan biarkan kegagalan. Saya kasih contoh ya, anak saya itu suka masak. Satu kali dia bikin entahlah apa itu, ada karamelnya begitu ya. Terus bukan, yang waktu lagi tren apa, dalgona ya, kopi dalgona itu ya. Nah itu dia bikin tidak jadi-jadi. Pertama dia jengkel, dia bilang udah beli bahan, udah mahal-mahal tapi nggak jadi. Terus saya bilang yang coba lagi, gagal, coba lagi. Dengan demikian kita akan menjadi pribadi yang lebih berkualitas. Ya, oke teman-teman, itu saya harap teman-teman memahaminya apa maksud dari tema Life Must Go On ini. Perubahan boleh terjadi.
Ya, perubahan boleh terjadi, tapi hidup masih harus terus berjalan. Ya, jangan terlena dengan hal-hal yang melemahkan kita. Motivasi diri kita untuk kita menjadi pribadi-pribadi yang berkualitas. Ubah cara berpikir kita. Ya, itu saya kembalikan ke moderator. Ya, terima kasih Ibu buat penjelasannya, sangat memberkati. Oke teman-teman, saya memberikan satu kesempatan sekali lagi kepada teman-teman yang ingin mengajukan pertanyaan dan kita akan mengakhiri sesi jawab tanya. Aku mau nanya. Oke, Aku silakan. mau nanya. Iya, terima kasih buat kesempatannya. Maaf karena terlambat, soalnya tadi ada kegiatan di kampus, jadi nggak ngikutin dari awal, tapi aku punya pertanyaan yang ini ditanyakan sama anak muda juga. Jadi pertanyaannya itu begini, bagaimana kita itu melihat dan mengerjakan sesuatu yang ada orang yang percaya dengan kerja keras itu bisa mendatangkan masa depan yang luar biasa. Tapi ada orang yang percaya dengan keberuntungan, yang kayak hidup kita ini anugerah, apapun yang kita dapatkan itu pemberian. Nah, pertanyaannya itu bagaimana kita menjelaskan ke anak ini supaya dia tetap hidup kita ini anugerah, memang benar. Tapi juga kita harus mengusahakan sesuatu yang gimana itu. Aku agak kurang punya informasi banyak tentang hal itu. Terima kasih, Bu. Oraya labora ya, bekerja dan berusaha. Bahkan firman Tuhan juga mengatakan kalau kamu mau makan, kamu harus kerja. Belajar sama semut istilahnya gitu kan. Semut itu pekerja keras. Artinya gini, kenapa orang punya paham gitu? Kemungkinan dia hanya melihat tapi tidak mengalami. Tuhan itu memberikan berkat kepada orang yang malas atau kepada orang yang rajin. Sampai dikasih contoh, kita suruh belajar sama semut, kan ya. Sebenarnya bicara keberhasilan pun itu ukurannya beda-beda. Ada orang yang mengukur keberhasilan itu kaya raya, punya segala-galanya. Ada orang yang bilang itu keberhasilan itu jabatan, kedudukan, nama besar, begitu kan? Ada yang bilang keberhasilan itu kalau kita punya pendidikan yang tinggi gitu. Nah, level atau apa? Standar keberhasilannya apa dulu gitu. Kalau bagi saya, seseorang akan mengalami keberhasilan itu pasti ada prosesnya. Meskipun ada orang kalau secara materi ya, ada orang yang kaya turunan gitu karena punya perusahaan. Tapi ada satu titik di mana dia juga harus berusaha. Kalau kaya secara turunan misalnya, cuman ngabisin uang, tidak di perusahaan ayahnya misalnya nggak diteruskan dengan baik, apakah dia tetap akan ada pada posisi itu? Kan enggak juga, habis juga gitu kan ya. Jadi bekerja dan berusaha berdoa gitu itu sejalan. Anugerah Tuhan diberikan buat kita. Kok saya nggak lihat orang nggak ngapa-ngapain terus bisa misalnya ya nggak belajar sungguh-sungguh bisa punya IP baik, tiba-tiba masuk pengetahuan pinter gitu kan, enggak. Mesti belajar benar-benar, setia membaca, setia meneliti dan lain sebagainya, akhirnya pengetahuannya bertambah. Ya, jadi kayaknya kok nggak ada yang nggak kerja apa-apa terus bisa kelihatan mentereng gitu kan, enggak. Ya perlu ada usaha juga, perlu ada kerja keras. Karena kerja keras dan ketekunan itu akan membuahkan hasil, teman-teman. Ya, saat teman-teman kerja keras, berusaha, akan ada hasil-hasil yang teman-teman nikmati. Ya, karena itu juga Tuhan kehendaki buat kita. Manusia harus bekerja kan, mengusahakan tanah dan lain sebagainya. Begitu dari ya, berikan. Oke, Bu, terima kasih. Oke, terima kasih Ibu karena sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan daripada teman-teman tadi. Kami sangat terberkati sekali atas penjelasannya. Jadi teman-teman, dari saya sebagai moderator, kesimpulan yang saya ambil adalah bahwa situasi apapun, musim apapun yang ada dalam kehidupan kita, janganlah itu menjadi kita
Janganlah itu menjadi sesuatu alasan untuk kita untuk tidak terus berjalan untuk menjalani kehidupan kita seperti itu ya. Karena seperti penjelasan Ibu tadi bahwa Musa sendiri pun yang memiliki kekurangan, dia dapat berjalan menjalani kehidupannya seperti itu. Dan satu lagi yang saya dapat bahwa apa yang ada di dalam kehidupan teman-teman semua, di tangan teman-teman semua, bakat teman-teman semua, pergunakanlah itu untuk dengan kemuliaan nama Tuhan dan pergunakan sebaiknya mungkin untuk menjadikan itu sebagai alat teman-teman untuk membuat teman-teman menjadi lebih luar biasa lagi ke depannya. Seperti Musa tadi sudah kita lihat bahwa Musa hanya memodalkan tongkat saja dan dia percaya kepada Tuhan, dia mengandalkan Tuhan dan akhirnya Musa menjadi orang yang terpandang seperti itu. Jadi jangan pernah mengatakan bahwa karena situasi ini saya seperti ini, jangan menyalahkan situasi dan percayalah Tuhan ada di samping kita, bangkit, never give up, dan tetap terus berjuang, andalkan Tuhan, sebab Tuhan selalu ada dalam hati kita memimpin kita, seperti itu. Dari Ibu Felicia mungkin ada yang mau ditambahkan bagi kita semua? Ya, life must go on. Ya, teman-teman, majulah dengan segala kapasitas yang teman-teman punya, bahkan tingkatkan kapasitas itu, kemampuan yang Tuhan berikan di dalam diri kalian, karena kalian itu masa depan, ya, buat bangsa ini, buat gereja, buat keluarga kalian itu masa depan yang diharapkan. Jadi kalau mengalami kesulitan, jangan cepat menyerah, ya, jangan patah arang orang bilang. Tapi justru pada saat mengalami kesulitan, berusaha terus sampai teman-teman memperoleh hasil sesuai dengan apa yang teman-teman lakukan. Dan yang terakhir, percayalah pengharapan masih ada di dalam Tuhan. Ya, meskipun ada dalam kesulitan, iman percaya kita, pengharapan kita itu tetap kita perkuat di dalam Tuhan. Ya, karena Tuhan bisa lakukan hal-hal yang tidak pernah kita pikirkan. Itu firman Tuhan bilang buat kita semuanya. Itu aja, Bel. Ya, sekali lagi terima kasih Bu. Tuhan Yesus memberkati, kami semua sangat terberkati. Mungkin nanti bagi teman-teman ada mungkin ingin secara pribadi mungkin ya Bu ya boleh datang kepada Ibu. Boleh nanti di grup dilihat ada nomor Ibu Felicia, ingin bertanya tentang apa seperti itu, karena Ibu ini pelayanannya sangat luas, ada menjangkau kaum muda, anak-anak, dan keibuannya sangat saya rasakan secara pribadi seperti itu. Jadi silakanlah datang untuk berkonsultasi dan konseling kepada Ibu Felicia. Oke. Selanjutnya saya serahkan kepada ketua kita untuk memberikan pengumuman dan mengakhiri perjumpaan kita di malam hari ini. Saya serahkan kepada Bang Yeremias. Oke, terima kasih buat Kak Yobil, Bu Feli yang telah memaparkan saat memberkati kami semuanya. Terima kasih Bu. Ini saya percaya bahwa masa transisi adalah masa yang sulit dan kita harus tetap berjalan, kita harus terus melangkah bersama dengan Tuhan. Saya percaya Tuhan akan selalu ada menyertai kita, menguatkan kita, mampukan kita untuk melewati masa-masa sulit. Kita tidak sendirian, kita punya Allah yang hebat, amin. Allah yang dahsyat senantiasa menyertai hidup kita. Terima kasih Bu untuk ada beberapa pengumuman yang akan disampaikan pada malam hari ini adalah mari teman-teman kita terus bersemangat, kita terus membawa teman-teman kita yang lain untuk selalu bersama-sama dengan kita di malam di setiap pertemuan untuk mendengarkan pesan-pesan yang baru daripada Tuhan bicara kita. Dan untuk pengumuman untuk minggu depan kerja kita minggu depan berasal dari Tanjung Enim. Siapakah dia akan segera menyusul grup, dan saya percaya bahwa nanti kita akan diberkati oleh orang yang luar biasa, amin. Tuhan akan senantiasa menyampaikan pesan-pesan yang baru kepada teman-teman semuanya yang selalu aktif, yang selalu serius untuk mengikuti setiap seminar yang ada di grup Peacemaker. Saya percaya bahwa kita semua akan terus dikuatkan di masa-masa muda kita, bahkan di masa-masa sekarang ini kita senantiasa mendekatkan diri kepada Tuhan, amin. Oke, untuk mengakhiri pertemuan kita malam hari ini, saya minta dengan hormat nanti Bang Nuse untuk berdoa untuk kita semuanya. Silakan Bang Nuse. Mari kita berdoa. Bapak yang baik, terima kasih Tuhan buat kasih setiamu dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih buat malam hari ini Tuhan. Kalau kami sudah diberkati oleh kebenaran firman-Mu Tuhan yang disampaikan oleh Bu Felicia, Bapak, Engkau memberkati setiap kami, sehingga materi yang kami dapat Tuhan, bukan hanya sekedar menjadi pengetahuan Bapak, tetapi itu bisa kami aplikasikan dalam kehidupan kami Tuhan.
Engkau juga akan memberkati pembicara kami Tuhan, Bu Feli yang sudah menyampaikan firman Tuhan kepada kami Tuhan. Biarlah Engkau terus memperluas daerah pelayanannya Tuhan, memberkati keluarganya, memberkati segala usahanya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terus berkati setiap kami sehingga kami masih ada untuk pertemuan-pertemuan berikutnya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin.